Sebetulnya ini potensi dampak keuangan UDR terhadap petani-petani kecil ini sebetulnya seperti apa sih Pak? Kalau kita lihat dalam jangka pendek, sebetulnya pasar EU itu akan terpenuhi oleh produk dari perusahaan-perusahaan. Kalau dari pekebun rakyat itu akan sulit karena masalah yang sudah tadi kita bahas, yaitu aspek legalitas dan aspek persyaratan lain yang diperlukan yang diminta oleh EU. Nah, tapi dalam jangka panjang, apa yang disyaratkan oleh EU mungkin juga akan menjadi syarat di pasar-pasar negara lain, di Tiongkok, di India, di Pakistan, karena EU nanti akan mensyaratkan bukan hanya produk dari penghilangan sawit di Indonesia atau Malaysia, tapi juga produk misalnya bahan makanan yang diproduksi di di Tiongkok, diproduksi di India, dan dijual ke Eropa. Jadi produk-produk yang masuk ke pasar Eropa yang mengandung sawit meskipun cuma kecil, itu akan diwajibkan menunjukkan bahwa sawitnya tidak menyebabkan deforestasi. Sehingga akhirnya smallholder ini bisa dirugikan dalam jangka panjang. Kalau dalam jangka pendek, mungkin yang terjadi pangsa pasar kita di Eropa berkurang. Karena smallholdernya nggak bisa ikutan. Dan itu mungkin diambil negara tetangga. Tapi kalau jangka panjang, dampak ekonomi yang lebih besar akan diterima oleh para pelaku yang kecil juga. Baik, terima kasih Pak Agus. Pak Tauhid menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Agus. Ya, sebetulnya ini tantangan apa saja yang mungkin ke depannya ya Pak akan dihadapi oleh pemerintah Indonesia dan juga petani kelapa sawit begitu ya, mungkin ya petani kecil dalam mengimplementasikan ISPO agar bisa selaras Pak ke depannya dengan EUDR. Ya, saya kira yang pertama tentu saja negosiasi ya. Itu tentu tidak mudah ya antara pemerintah Indonesia dengan Parlemen Uni Eropa, dan ini membutuhkan dukungan bukan hanya dari para pelaku usaha tapi juga stakeholder lain begitu. Jadi negosiasi ini akan selalu menjadi tantangan yang paling berat karena Uni Eropa juga punya market yang tersaingi oleh pasar CPO kita, baik vegetable oil maupun minyak-minyak nabati lainnya yang diproduksi oleh Uni Eropa. Saya kira itu akan selalu terjadi. Yang kedua adalah tantangannya adalah isu lingkungan ataupun isu lain itu akan mengemuka sedemikian tinggi ke depan, dan ini akan menjadi problem bagi para pelaku usaha khususnya smallholder yang memiliki kapasitas pengetahuan, kapasitas pembiayaan maupun kualitas dalam proses penerapan ISPO yang berkelanjutan itu butuh waktu yang lebih panjang gitu ya, karena mereka kelembagaannya harus kuat, proses katakanlah marketingnya yang kemudian sejalan dengan proses dari mass balance ke segregasi tadi butuh waktu yang lebih lama begitu. Dan terakhir saya kira yang perlu juga adalah di kita sendiri juga on proses bagaimana merevisi ataupun membuat ISPO terus bekerja-kejalan dengan tuntutan negara-negara Pak. Ini kan tidak mudah karena konsekuensinya adalah pada level di lapangan, pada praktis yang tidak mudah, sebuah regulasi yang sangat tinggi kemudian diterjemahkan pada hal teknis yang tidak mudah. Salah satunya adalah soal metodologi ya. Metodologi bagaimana traceability ini bisa diterapkan pada produk-produk yang kemudian bisa ketahui geolocation dari mulai katakanlah tandan buat segar, kemudian diolah di mills, di pabrik kelapa sawit, sampai kemudian dipecah pada bagian CPO yang kemungkinan lokasi sangat beragam dengan jenis ataupun proses industri yang berbeda. Saya kira ini yang menjadi tantangan kita ke depan dan harus dihadapi oleh kita bersama, termasuk khususnya pemerintah begitu. Baik, jadi artinya akan ada tantangan terkait dengan metodologi dan juga terkait dengan waktu yang tidak sebentar begitu ya, Betul. untuk kita bisa accelerate ya Pak ya. Betul. Saya ingin menanyakan ke Pak Agus. Pak Agus, bagaimana sebetulnya sertifikasi ISPO ini ya Pak bisa digunakan untuk bisa ada di kepatuhan bisnis terhadap UDR? Sebetulnya seperti saya sampaikan tadi kan, persyaratan yang dijabarkan dari prinsip dan kriteria ISPO itu sudah jauh di atas UDR. Masalahnya adalah yang terutama dari pekebun rakyat ya, yang punya ISPO itu masih sangat sedikit. Sehingga
kemungkinan dalam tahun-tahun pertama pekebun rakyat tidak ikut di dalam rantai pasok ke Eropa itu besar. Bahkan ada perusahaan yang sudah mengatakan terpaksa tidak mengikutkan pekebun rakyat. Nah, ini yang ingin dicegah. Jadi kita bersama-sama pemerintah dan semua pihak ya, termasuk LSM, itu berusaha membantu pekebun rakyat bisa masuk ke dalam kualifikasi untuk ke rantai pasok Eropa. Mudah-mudahan bisa, karena sebetulnya volume yang dijual ke Eropa itu juga tidak besar. Kita kan kalau lihat volumenya itu barangkali 10% lah dari produk kita yang ke Eropa. Nggak sampai, malah mungkin cuma 8%. Tidak terlalu besar sebetulnya Pak ya, Nah, volume yang ya. dikirim. Jadi kalau kita bicara 2 tahun, 3 tahun ke depan, sebetulnya produk yang kita miliki terutama dari perusahaan itu akan bisa langsung masuk ke Eropa. Bagaimana kita memperbanyak produk tersebut dengan upaya tambahan melibatkan pekebun rakyat. Jadi kalau itu terjadi, kita akan sebetulnya baik-baik saja. Masalahnya bagaimana kita bisa membantu 2,6 juta pekebun rakyat. Itu butuh waktu, butuh berbagai mobilisasi. Itu tantangan yang paling jelas di depan. Baik, butuh sosialisasi yang pasti ya Pak ya. Lalu ke Pak Tauhid begitu ya Pak. Apa sebetulnya rekomendasi kebijakan yang bisa diberikan pada pemerintah Indonesia, Joint Task Force dan juga Komisi Eropa terkait dengan isu ISPO Pak dan juga EUDR ini Pak? Ya, yang pertama adalah saya kira ya EU juga harus mengerti ya problem yang tadi disampaikan Pak Agus ya, dengan bahwa ini butuh waktu dan saya kira perlu proses agar cut off date-nya bisa dibicarakan ulang begitu, karena ini terlalu mepet begitu ya, agar kita juga bisa melakukan proses sertifikasi yang lebih masif begitu ya. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus putuskan metodologi untuk traceability ini yang juga sesuai dengan ISPO ataupun sesuai dengan yang bisa kita lakukan pada konteks Indonesia. Karena kalau tidak bisa dan EU memaksa tanpa melihat lokasi, tanpa melihat lapangan, maka selamanya kita tidak akan bisa memenuhi keinginan EU itu sendiri. Nah, terakhir adalah saya kira ya, meski posisi Indonesia menolak begitu ya apa yang dilakukan EUDR ya dengan prinsip tadi, maka mau tidak mau kita juga harus menyiapkan, tidak boleh menunggu sampai perjanjian itu ataupun regulasi tersebut terus menekan kita tanpa kita juga harus melakukan upaya percepatan gitu ya. Di Malaysia meskipun katakanlah sepakat dengan posisinya, tapi Malaysia juga melakukan proses-proses percepatan agar smallholder juga bisa melakukan ketentuan-ketentuan dalam EUDR tersebut begitu. Boleh saya tambah? Boleh silakan Pak. Jadi memang ada masalah di dalam formulasi EUDR itu sendiri ya. Mereka itu tidak punya implementing regulation, langsung di regulasi utamanya. Dan jadwal dimulai itu hitam putih ada di sana. Sehingga susah untuk merubah undang-undangnya. Yang sedang diusulkan adalah untuk menerapkan 2 hal. Yang pertama adalah memberlakukan inception phase. Jadi fase untuk belajar. Yang perlu belajar itu sebetulnya pelaku-pelaku di Eropa. Karena mereka bingung juga, mereka kaget juga dengan undang-undang ini. Jadi kalau ada proses belajar itu, katakanlah 1 tahun atau 6 bulan, maka kalau ada kesalahan dalam pengiriman, itu tidak langsung dikenakan denda. Dendanya besar soalnya. Dan juga ada semacam pengakuan bahwa agak sulit untuk 100% produk yang dari Indonesia misalnya, itu akan membawa pekebun rakyat. Dan pekebun rakyatnya itu semuanya clean and clear. Itu agak terlalu ideal. Kita ingin bagaimana kalau diberlakukan pentahapan. Jadi ada yang namanya confidence level. Untuk confidence level 6 bulan pertama, bagaimana kalau 90% diberlakukan? Jadi masih ada 10% yang salah-salah sedikit, kurang-kurang sedikit, pendaftarannya masih terlambat gitu ya. Yang dikejar pada semester berikutnya dan kemudian 100% pada 2026.
ini akan dicoba untuk dinegosiasi di dalam Joint Task Force. Joint Task Force-nya harusnya Desember diundur ke Januari. Mudah-mudahan berhasil. Baik, artinya memang perlu ada dorongan, dukungan dari pemerintah, kebijakan dan regulasi terkait dengan mungkin upaya sertifikasi yang lebih masif, begitu. Bagaimana melihat secara metodologi nih yang sesuai untuk Indonesia ya Pak ya, dan juga menyiapkan proses-proses percepatan kita harus siap ya agar bisa Betul, berakselerasi betul. dengan kebijakan yang ditetapkan oleh EUDR.